Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para dewan juri yang terhormat, izinkanlah kami menjelaskan kasus posisi kami. Saudari Nabila Sandra dan Saudari Isika Ramanda Putri merupakan saudari sekandung. Mereka diwariskan harta berupa tanah yang kemudian dijual dan dibagikan sendiri oleh Saudari Nabila Sandra. Permasalahan terjadi ketika Saudari Isika merasa bahwa pembagian harta warisan tersebut yang diterima tidaklah adil, di mana Saudari Nabila Sandra mendapatkan bagian yang lebih banyak dari Saudari Isika Ramanda Putri. Lalu, apakah yang harus dilakukan oleh seorang mediator dalam memediasi perkara hukum tersebut? Selamat menyaksikan. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruangan mediasi. Langsung silakan duduk dan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu sekalian. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik, Bu. Oke. Perkenalkan sebelumnya saya Tripa Sri Pinanta SHMH CPM. Saya merupakan mediator di bawah naungan Dewan Sengketa Indonesia yang telah tersertifikasi Mahkamah Agung. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah menunjuk saya sebagai mediator pada mediasi hari ini. Selanjutnya saya perkenalkan kepada para pihak untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Dimulai dari pihak pemohon terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Mediator. Perkenalkan, nama saya Isika Ramanda Putri. Di sini saya sebagai pihak pemohon. Terima kasih Bu Isika. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak termohon. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Sandra. Di sini saya sebagai pihak termohon. Terima kasih Bu Nabila Sandra. Saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memperkenalkan diri. Selanjutnya di sini saya sebelum memulai mediasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa itu mediasi. Nah, ibu-ibu perlu ketahui mediasi ini sendiri merupakan suatu rangkaian penyelesaian masalah melalui jalur perundingan yang dipimpin oleh seorang mediator sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016. Adapun tujuan dari mediasi ini sendiri adalah untuk menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apakah dapat dimengerti? Dimengerti, Bu. Oke, selanjutnya di sini saya akan membacakan tata tertib mediasi kita hari ini. Yang pertama, bahwa selama proses mediasi berlangsung diharapkan saudari-saudari sekalian untuk tidak menggunakan ponsel yang akan mengganggu proses mediasi. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, kedua belah pihak harus berbicara secara bergantian setelah diberikan kesempatan oleh mediator. Yang keempat, tidak boleh merokok tentunya. Dan yang kelima, tidak boleh merekam isi pembicaraan karena mediasi kita hari ini bersifat rahasia. Yang keenam, para pihak tidak boleh menyerang secara fisik maupun perkataan. Yang tujuh, tidak boleh membawa senjata tajam. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari para pihak? Cukup tidak? Cukup, baik. Sepertinya saya rasa kedua belah pihak sudah memahami tata tertib yang sudah saya bacakan. Semoga dapat dipahami dan diikuti sesuai dengan kesepakatan kita. Baik, langsung saja saya ingin mengetahui terkait dengan titik permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Mungkin bisa dimulai dari pihak pemohon terlebih dahulu. Baik, silakan. Baik, terima kasih Bu Mediator. Di sini titik permasalahannya adalah ketika almarhum ayah saya meninggalkan harta warisan berupa tanah, Bu. Namun di dalam pembagian tersebut saya merasa hak saya itu dirugikan. Apalagi di sini kakak saya, Saudari Nabila Sandra itu menjual tanah tersebut tanpa sepengetahuan saya. Sejauh yang saya tahu, harusnya harta warisan ini dibagikan berdasarkan syariat Islam.
Tapi belakangan ini saya mendengar bahwa saudari Nabila Sandra itu mendapatkan bagian yang lebih dari harta yang seharusnya ia dapatkan, Bu. Saya mengetahui hal tersebut dari kwitansi penjualan harta waris milik ayah saya. Izin, Bu, ini kebetulan saya membawa kwitansi penjualan harta waris milik ayah saya, silakan dicek, Bu. Baik, saya sudah melihat bukti kwitansi yang Ibu sertakan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditambahkan lagi? Ada, Bu, sedikit menambahkan. Boleh, silakan. Di dalam Al-Quran sendiri, di dalam surah An-Nisa diatur ayat 11 diatur bahwasannya anak laki-laki itu mendapatkan satu bagian dan anak perempuan dari dua bagian anak perempuan. Kemudian di dalam pasal 178 ayat 2, pasal 181, pasal 182 dan pasal 185 itu sudah jelas bahwasannya seharusnya hak saya dan hak Nabila Sandra itu sama dalam pembagian harta waris. Kira-kira begitu, Ibu Mediator. Baik, terima kasih. Saya sudah menangkap permasalahan dari pihak pemohon ini bahwa adanya ketidakselarasan antara pembagian harta waris dari pihak pemohon maupun pihak termohon, begitu. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan titik permasalahan dari pihak termohon. Baik, Silakan. terima kasih Ibu. Sebenarnya memang benar Bu, saya itu mendapatkan warisan yang lebih banyak daripada adik saya. Karena saya merasa saya tuh lebih peduli dengan ayah saya. Sedangkan mereka ini gak tahu Bu entah kemana. Jadi semasa hidup ayah saya, hanya saya yang mengurusinya. Jadi saya tuh merasa pantas untuk mendapatkan yang lebih banyak daripada mereka. Kakak nggak boleh gitu, Kak. Kalau kayak gitu kakak tuh egois. Kan ayah nggak pernah beda-bedain antara saya dan kakak, kan? Ya kan memang kenyataannya gitu. Emang kamu gak peduli sama ayah. Bukan gitu, Kak. Oke, baik, harap tenang. Mohon semua pihak dapat mematuhi kesepakatan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Apakah dari pihak termohon ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup. Oke, cukup. Dari pihak pemohon, apakah ada tanggapan? Ada, Bu. Silakan. Jadi begini, Bu, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh saudari saya. Karena ketika ayah saya meninggal, semasa hidupnya ayah saya pernah berpesan bahwasannya ketika kelak nanti ayah saya telah meninggal dunia, ia ingin harta warisnya itu dibagikan berdasarkan hukum Islam dan dibagikan kepada anak-anaknya secara merata, Bu. Dari hal tersebut saya merasa Kak Nabila Sandra ini berlaku tidak adil kepada saya, Bu. Bagaimana mungkin beliau ini diam-diam menjual harta warisan tersebut kemudian membagikannya, apalagi mendapatkan bagian miliknya yang lebih banyak. Ya gimana mau dikasih tahu? Kamu aja nggak tahu keberadaannya. Ayah Kakak pernah? Oke, harap tenang saudari-saudari sekalian. Mohon mematuhi peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Baik, saya melihat sepertinya mediasi kita hari ini sudah sangat panas dan kedua belah pihak juga sudah memuncak emosinya. Di sini saya yakin bahwa mediasi kita tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar. Maka dari itu saya memberikan saran bagaimana jika kita melakukan kaukus. Sebelumnya ibu-ibu mengetahui apa itu kaukus? Tidak ya, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa kaukus ini adalah pertemuan terpisah yang dilakukan oleh hakim mediator kepada para pihak tanpa diketahui pihak yang lain. Bagaimana? Apakah masukan dari saya ini dapat diterima oleh para pihak? Oke, diterima? Diterima. Oke, jadi kita akan sudah sepakat bahwa akan melakukan kaukus. Selanjutnya kita akan menentukan jadwal pelaksanaan kaukus. Dimulai dari pihak pemohon terlebih dahulu. Mungkin saya bisa melakukan kaukus itu 1 minggu lagi, Bu. 1 minggu ke depan. Berarti pada tanggal 10 Juli ya 2024. Hari Senin 10 Juli. Oke, selanjutnya dari pihak termohon bagaimana? Kalau saya mungkin untuk 1 minggu ke depan bisa Bu. 1 minggu ke depan itu di hari apa? Di hari yang sama dengan Ibu Isika. Oke, karena memang kaukus ini adalah pertemuan terpisah, tentunya tidak bisa dilakukan secara bersamaan ya. Jadi karena kedua belah pihak sepakat di hari yang sama, tentunya harus di jam yang berbeda. Maka dari pihak pemohon terlebih dahulu kapan waktu yang lebih akurat jamnya? Saya bisa melakukan kaukus di pagi hari kira-kira pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi. Dari pihak pemohon termohon bagaimana? Kalau saya bisanya di siang hari Bu, sekitar jam 2. Oke, jam 2. Baik, karena sudah ada kesepakatan di sini, maka kita akan melaksanakan kaukus pada minggu depan, tepatnya hari Senin tanggal 10 Juni 2024
yaitu dimulai dengan pihak pemohon terlebih dahulu pada jam 10 dan dilanjutkan oleh pihak termohon pada jam 2. Oke, saya rasa cukup di sini. Selanjutnya kita akan menentukan waktu pelaksanaan mediasi kedua kita. Apakah ada usulan dari para pihak? Izin Bu, dari saya Silakan. ingin mengusulkan waktu melakukan mediasi kedua itu di hari Rabu tanggal 13 Bu. Oke, Rabu tanggal 13. Bagaimana dari pihak termohon? Kalau saya di hari Rabu tidak bisa Bu, dikarenakan saya ada kegiatan pada hari itu. Bagaimana dari pihak pemohon? Ada tanggapan? Saya di tanggal 14-nya itu masih ada urusan Bu, jadi mungkin saya bisa melakukan mediasi kedua itu di hari Jumatnya. Di hari Jumat di tanggal 15 ya. Bagaimana dari pihak termohon untuk pelaksanaan di hari Jumat? Bisa Bu. Bisa. Hari Jumat bisa di tanggal 15 ya. Baik, di sini saya sudah mencatat untuk tanggal pelaksanaan mediasi kita yang kedua, yaitu hari Jumat tanggal 15 Juli 2024. Terima kasih saya ucapkan kepada para pihak yang sudah meluangkan waktunya untuk mediasi hari ini. Sampai bertemu pada kaukus yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Isika. Siang. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Di sini saya memanggil Ibu Isika sebagai pihak pemohon dalam agenda kaukus seperti yang sudah saya sampaikan pada mediasi sebelumnya. Baik Ibu Isika, di sini saya ingin mendengarkan keluhan dan juga keinginan yang ingin Ibu Isika sampaikan kepada saya dengan seterbuka mungkin. Silakan mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu keluhan terhadap permasalahan ini. Baik Bu, terima kasih. Jadi sampai saat ini keluhan saya adalah masih terkait harta warisan yang dibagikan secara tidak rata oleh saudari saya, Nabila Bu. Saya masih heran mengapa kakak saya melakukan hal tersebut. Apalagi beliau sama sekali tidak ada mengkonfirmasi ataupun berkompromi kepada saya terkait pembagian harta waris itu Bu. Juga bagaimana mungkin beliau mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kami para saudara-saudaranya Bu. Baik, saya sudah menangkap sekiranya keluhan daripada Ibu Isika ini. Selanjutnya saya ingin mendengarkan apa keinginan Ibu Isika dalam penyelesaian masalah ini. Jadi Bu, sebetulnya harapan saya itu untuk masalah ini keterbukaan dan kejujuran terkait maksud Kak Nabila ini membuat hal tersebut. Apalagi saya mengenal kakak saya, dia itu bukan orang yang haus akan kekayaan, apalagi ini harta titipan dari ayah saya Bu. Tapi jika Kak Nabila Sandra ini memiliki niat yang lain, maka saya harap saya akan mendapatkan kembali hak yang sudah hilang dari saya Bu. Begitu kira-kira Bu mediator. Baik, apakah ada tambahan lagi? Ada Bu. Saya sangat butuh dana ini untuk operasi anak saya yang lagi sakit Bu. Baik, di sini saya juga sudah menangkap keinginan, harapan dan juga keluhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Isika. Selanjutnya saya akan memberikan saran sedikit saja agar pada mediasi kedepannya Ibu Isika bisa menyampaikan dengan lebih terbuka lagi kepada pihak termohon juga kepada saya sebagai mediator. Mungkin cukup sampai sini saja kaukus kita. Saya tutup ya Ibu. Sampai bertemu pada mediasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nabila Sandra, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik. Di sini saya memanggil Ibu Nabila Sandra sebagai pihak termohon dalam agenda kaukus seperti yang sudah saya sampaikan pada mediasi sebelumnya. Nah, di sini saya ingin mendengarkan permasalahan yang ingin Ibu sampaikan, baik itu keluhan maupun juga harapan terkait dengan permasalahan ini. Boleh Ibu Nabila Sandra silakan sampaikan apa keluhannya terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu. Jadi keluhan saya itu, saya merasa kecewa kepada adik saya Bu. Karena dia itu pada saat pembagian warisan, dia baru hadir. Tapi pada saat orang tua saya sakit, dia tuh menghilang Bu. Selama ini saya nggak tahu kabar dia tuh di mana. Memang benar pada pembagian warisan ini saya mendapatkan yang lebih banyak. Dan saya itu tidak mendiskusikannya terlebih dahulu kepada mereka.
Tapi saya melakukan hal ini karena ada hal yang belum pernah saya sampaikan kepada mereka karena saya menganggapnya ini aib bagi keluarga saya. Baik. Jika seperti itu permasalahannya, apakah Ibu Nabila sudah pernah mencoba mendiskusikan terkait hal ini kepada adik Anda, saudari Isika? Kalau untuk mendiskusikan belum pernah Bu, karena kami itu jarang bertemu. Jadi sebenarnya bagaimana hubungan Anda dengan adik Anda, saudari Isika tersebut? Sebenarnya hubungan kami itu Bu sedikit kurang akrab karena sejak masa kuliah hingga dia menikah kami itu tidak tinggal pada satu kota Bu. Jadi hubungan kami itu kurang komunikasi tepatnya. Baik, Ibu Nabila Sandra, saya sudah menangkap keluhan dari Ibu. Di sini saya ingin mengetahui sekiranya apa alasan yang tidak bisa Ibu sampaikan tersebut? Kalau itu Bu, saya rasa saya cukup berat hati untuk membicarakannya karena kan itu aib bagi keluarga kami. Baik, begini Ibu Nabila Sandra, perlu saya pertekankan lagi bahwa di dalam Kaukus ini tentunya bersifat rahasia dan saya dapat menjamin kerahasiaannya, maka Ibu tidak perlu lagi khawatir. Mohon agar diperjelas saja permasalahannya apa, agar saya juga bisa menemukan titik permasalahan dan juga memberikan solusi untuk permasalahan ini. Kalau begitu, jadi begini Bu. Sebelum ayah saya meninggal, adik saya ini mencuri sertifikat tanah tanpa sepengetahuan ayah saya. Kemudian ia menggadaikannya kepada rentenir. Lalu dia tidak bisa membayarnya dan dia kabur. Jadi imbasnya itu kenanya di ayah saya. Ayah saya yang ditagih dan saya merasa iba karena itu Bu. Jadi saya merasa tidak tega. Jadi saya berinisiatif untuk membayarkan hutang tersebut. Kemudian dari situ ayah saya menjaminkan untuk melebihkan sebagian harta dari warisan ini kepada saya Bu. Kalau di situ saya mempunyai bukti dari pembayaran tersebut Bu. Ini bisa ibu. Saya lihat dulu. Baik, saya sudah melihat bukti kwitansi pembayaran hutang yang sudah Ibu Nabila berikan. Di sini juga saya sudah mengetahui permasalahannya. Saran saya mungkin Ibu Nabila Sandra bisa ke depannya lebih terbuka lagi kepada adik Ibu, yaitu saudari Isika Ramanda Putri, agar permasalahan ini lebih cepat lagi terselesaikan dan menemukan kesepakatan damai. Baik Ibu Nabila Sandra, kira-kira apa harapan yang ingin Ibu dapatkan? Harapan saya itu ya masalahnya segera cepat selesai. Karena kan masalah ini masalah keluarga tentang warisan Bu. Saya merasa malu apalagi sampai didengar tetangga gitu Bu. Jadi saya harap cepat selesai dan tidak menimbulkan masalah yang baru lagi. Baik, terima kasih Bu Nabila Sandra. Saya sudah menangkap keluhan dan juga keinginannya. Sampai di sini mungkin kita akan bertemu di mediasi berikutnya. Saya tutup saja Kaukus hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Siang Bu. Sehat ya? Selamat datang kembali pada pertemuan ketiga kita ya, setelah mediasi pertama dan juga Kaukus. Baik, kemarin kita telah melaksanakan mediasi pertama dan juga melaksanakan Kaukus secara terpisah. Di sini saya sudah menemukan dua titik permasalahan dalam sengketa ini. Izinkan saya untuk membacakan dua permasalahan ini ya. Oke. Yang pertama, adanya rasa keberatan pihak pemohon terkait dengan pembagian waris yang tidak adil. Benar? Yang kedua, bahwa adanya kesalahpahaman nih antara pemohon dan juga termohon yang disebabkan oleh kurangnya komunikasi. Oleh sebab itu, untuk menemukan titik temu dan solusi terbaik dalam sengketa ini, saya akan kembali menanyakan dan menggali serta mempertimbangkan opsi-opsi penyelesaian masalah dalam sengketa ini, sehingga para pihak baik pemohon maupun termohon tidak perlu lagi mengkhawatirkan terkait dengan kerahasiaan dalam mediasi ini. Semuanya boleh menceritakan apa saja yang perlu disampaikan satu sama lain agar lebih terbuka. Baik, langsung saja, apakah dari para pihak ada yang ingin disampaikan? Izin Bu ada. Dari pihak termohon, bagaimana pihak pemohon? Dipersilahkan. Oke, baik, silahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin menyampaikan
hal penting kepada Isika, Bu. Boleh silahkan. Jadi, Isika, sebelum ayah itu meninggal, abang kamu mencuri sertifikat tanah dan menggadaikannya kepada rentenir. Lalu, dia tidak mampu membayarnya, dan akhirnya dia kabur. Atas itu, akhirnya ayah yang kena imbasnya, karena ayah yang selalu ditagih dan diancam, karena kalau tidak dibayar pasti hangus. Jadi, kakak itu nggak tega sebagai anak. Jadi kakak itu berinisiatif untuk melunaskan hutang tersebut. Jadi kalau kamu emang nggak percaya, ini kakak ada bukti pembayarannya. Kamu boleh cek di situ. Jadi atas dasar itulah ayah itu menjanjikan untuk memberikan lebih atas pembagian warisan tersebut. Makanya itu dasar itulah kakak, mengapa bagian kakak lebih banyak daripada kamu. Kenapa kakak nggak cerita dari awal kalau ayah memang ada hutang, Kak? Kenapa harus kita melalui proses saling tuntut menuntut seperti ini, Kak? Ya karena kamu tuh menghilang, kakak pikir kamu tuh udah gak peduli lagi. Kakak apa nggak bisa hubungin saya? Apa harus tunggu saya dulu yang harus nanya kabar gitu? Baik, harap tenang, mohon menenangkan diri, jangan ada yang saling emosi. Semua sudah terbuka dan mengetahui permasalahan masing-masing. Izin ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit bahwa sepengetahuan saya di dalam pasal 176 kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa anak perempuan apabila seorang maka ia mendapatkan setengah bagian. Apabila ia lebih dari 3 orang, maka mendapatkan sepertiga bagian. Sedangkan apabila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka anak laki-laki mendapatkan 2:1 dari bagian anak perempuan. Oleh karena itu dalam permasalahan ini memang seharusnya pembagian ini dilakukan secara rata karena posisinya kedua belah pihak ini, pemohon dan termohon adalah sama-sama anak perempuan yang harusnya mendapatkan bagian yang sama. Oleh karena itu, bagaimana sekiranya apakah ada saran dari pihak untuk penyelesaian sengketa ini? Baik Bu, kalau menurut saya jika emang Isika itu tetap bersikukuh untuk menuntut haknya, saya siap Bu mengembalikannya. Mana dari pihak pemohon apakah ada tanggapan? Ada, Bu. Silakan. Jadi begini Bu Mediator, saya menerima iktikat baik dari kakak saya karena saya sadar uang yang seharusnya menjadi hak saya itu juga dipergunakan untuk melunasi utang-utang ayah saya, Bu. Walaupun Kak Nabila nggak bilang dari awal. Tapi kan di satu sisi saya memang butuh uang tersebut untuk biaya operasi anak saya. Tadi Kak Nabila menyarankan waktu sebulan. Tapi kalau bisa itu waktunya dipercepat, Kak. Jangan sebulan karena ini urgent untuk operasi anak saya. Oke, baik. Dari Ibu Isika sendiri kira-kira memberikan waktu berapa lama? Mungkin 2 minggu, Bu. Oke, baik. Tenang, Ibu Isika. Tarik nafas. Saudari Nabila, 2 minggu apakah bisa? Baik, bisa Bu. Saya usahakan dalam 2 minggu ini untuk mengembalikan uang tersebut. Baik. Apakah ada tanggapan lain dari para pihak? Tidak ada, Bu. Karena tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas tanggapan dari masing-masing pihak. Di sini saya sudah dapat menyimpulkan bahwa kedua belah pihak telah menyadari kesalahan masing-masing, yaitu karena kurangnya komunikasi. Di sini juga kedua belah pihak sudah sepakat untuk melakukan perdamaian dan menemukan solusi dari permasalahan ini, di mana bahwa solusinya adalah para pihak, yaitu pihak termohon akan memberikan hak dari si pemohon yaitu Ibu Isika ini dengan sepenuhnya, dengan juga diberikan tenggat waktu yaitu 2 minggu yang sudah disepakati. Dari sini apakah ada yang ditambahkan lagi? Tidak, Bu. Karena tidak ada, saya rasa sudah cukup. Maka karena kita sudah menemukan solusi dari permasalahan ini, selanjutnya saya akan membuatkan nota perdamaian. Baik, ibu-ibu sekalian, di sini saya sudah membuatkan nota perdamaian yang akan disepakati oleh kedua belah pihak dan ditandatangani. Baik, langsung saja silakan mohon berdiri kedua belah pihak dan menandatangani. Terima kasih.
Silakan kedua belah pihak untuk saling bersalaman sebagai tanda sudah sepakat untuk berdamai. Silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah mediasi kali ini sudah selesai dan mendapatkan win-win solution. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada para pihak yang sudah mengikuti mediasi hari ini. Selain ini, nota perdamaian akan segera saya daftarkan ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang tetap. Saya tutup mediasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.